Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan teknik jalan yang hubungannya dengan perencanaan trase jalan. Pada pertemuan ini kita akan membahas peta dan perencanaan trase jalan. Nah, sebagai pengguna jalan, kebanyakan dari kita jarang yang berpikir bagaimana proses pembangunan jalan dilakukan. Bagaimana awalnya jalan yang sering kita lewati sehari-hari diwujudkan sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Mengapa jalan di Pegunungan dibuat dengan kiri berkelok-kelok, menyerupai ular yang panjang, padahal jarak lurusnya hanya dekat, dan kendaraan atau objek lain di depan dapat kita lihat dengan jelas. Hal tersebut berbeda sekali dengan di daerah lain seperti perkotaan, pesisir pantai, dan tempat lain cukup landai dengan jalan yang tidak berkelok-kelok. Jalan mulus yang sering dilewati ternyata perwujudannya diawali dengan perencanaan teknik jalan yang komprehensif. Secara umum, jalan raya itu diwujudkan melalui ide tentang kebutuhan jalan yang selanjutnya dilakukan survei pendahuluan, survei studi kelayakan, survei data penunjang, lalu dikembangkan menjadi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai tahap kegiatan perencanaan, kemudian tentang keadaan fisik dan topografi daerah, serta akan membahas mengenai peta kontur. Materi yang ada di dalam presentasi ini, sebagian besar saya ambil dari buku Perancangan Geometri Jalan karangan Suwardo dan Iman Haryanto. Pada kegiatan perencanaan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah survei pendahuluan atau Renaissance Survey. Yang kedua adalah survei kelayakan atau feasibility study. Maksud saya ini adalah studi kelayakan ya, bukan survei kelayakan ya. Yang ketiga adalah survei data penunjang. Yang keempat adalah pekerjaan rencana. Yang kelima adalah pekerjaan rancangan. Yang keenam adalah perhitungan dan analisis. Yang ketujuh adalah pengecekan di lapangan. Yang kedelapan adalah pemasakan plato rencana trase atau centralized stakeout. Pada survei pendahuluan, dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi yang pertama, penyelidikan tanah atau soil investigation, yang pada akhirnya akan diperoleh data daya dukung tanah. Yang kedua adalah survei bahan jalan, yaitu tentang timbunan dan perkerasan. Yang ketiga adalah survei hidrologi, dan yang keempat adalah survei topografi, yaitu peta situasi dan peta topografi. Dari survei ini akan diketahui kontur atau garis-garis pada peta yang menunjukkan permukaan tanah yang sama tingginya diukur dari permukaan air laut. Yang kedua adalah studi kelayakan atau feasibility study yang mencakup kegiatan. Yang pertama adalah studi lalu lintas yang nantinya akan diperoleh LHR atau lalu lintas harian rata-rata, pembagian arah, jenis, dan komposisi lalu lintas. Yang kedua adalah studi ekonomi, di mana sudut tinjauan berdasarkan aspek-aspek masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah studi finansial, yaitu tinjauan dari sudut pandang kepentingan investor. Yang keempat adalah survei data penunjang, seperti halnya survei harga satuan bahan dan alat maupun upah tenaga kerja. Yang selanjutnya masuk ke dalam tahap pekerjaan rencana, yaitu meliputi penetapan kelas jalan. Yang kedua adalah kriteria geometri jalan. Yang ketiga adalah tipikal penampang jalan, yaitu bentuk penampang pada daerah galian maupun timbunan. Yang keempat adalah alinyemen horizontal, yaitu proyeksi as atau sumber rencana jalan pada bidang horizontal. Yang kelima adalah alinyemen vertikal, yaitu proyeksi as atau sumber rencana jalan pada bidang vertikal.
Yang keenam adalah perkerasan jalan yang terdiri dari bahan susun dan tebal perkerasan. Yang ketujuh adalah drainase jalan, yaitu saluran dan selokan samping, saluran atau selokan samping. Kemudian yang kedelapan adalah batas-batas daerah milik jalan atau right of way. Yang kesembilan adalah bangunan pelengkap jalan seperti halnya tanda lalu lintas, penahan tanah, guardrail, patok jalan, atau STA yang kepanjangannya adalah stationing jalan, dan bentuk-bentuk pertemuan jalan. Yang ke-10 adalah pekerjaan rencana jika ada jembatan, gorong-gorong, dan lainnya. Selanjutnya, pekerjaan rancangan yang berupa gambar kerja maupun rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Kemudian perhitungan dan analisis yang meliputi volume pekerjaan dan biaya pelaksanaan. Kemudian pengecekan di lapangan yang tujuannya untuk mengurangi hambatan yang mungkin timbul atau bila perlu ada revisi. Yang selanjutnya adalah pemasakan patok rencana trase. Nah, kemudian kita akan lebih dalam ke materi perancangan geometrik jalan. Sebenarnya apa sih perancangan geometrik jalan itu? Jadi perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang bertujuan untuk menentukan dimensi yang nyata dari suatu jalan beserta bagian-bagiannya yang disesuaikan dengan beban lalu lintas. Hasil rancangan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fisik jalan, yaitu pemilihan lokasi yang tepat, syarat perancangan yang paling sesuai, tipe jalan yang sesuai dengan tuntutan lalu lintasnya. Yang kedua adalah pemakai jalan, yaitu dipenuhinya kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam batas-batas pertimbangan ekonomi yang layak. Agar diperoleh rancangan yang baik, perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap geometri jalan seperti keadaan fisik dan topografi daerah, kemudian lalu lintas, kapasitas jalan, kecepatan kendaraan, dan lain-lain yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Keadaan fisik dan topografi daerah yang seperti apa yang perlu dipertimbangkan di sini berupa kondisi tanah yang baik atau jelek. Bila kita bertemu dengan tanah jelek, umumnya biaya konstruksinya akan mahal, sehingga perlu dilakukan usaha untuk menekan biaya tersebut dengan cara menggeser sumbu jalan atau melakukan perbaikan tanah. Kondisi iklim baik pada musim kering maupun basah perlu dipertimbangkan dengan baik dalam perencanaan, terutama jika kita akan melakukan perencanaan saluran drainase. Bentuk topografi atau keadaan muka bumi digolongkan menjadi datar, berbukit, maupun pegunungan. Pola tata guna tanah atau peruntukannya di wilayah urban maupun rural haruslah diperhatikan dengan seksama. Nah, tahapan paling awal dalam kita menentukan perencanaan geometrik jalan yaitu adalah perencanaan tentang peta kontur. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kalian ya. Misalnya, mengapa proyek jalan baru itu perlu data kontur? Apa kegunaan peta kontur dan bagaimana peta kontur menggunakannya dan lain sebagainya. Jadi, untuk mewujudkan jalan baru tentu melibatkan peta dasar untuk menggambarkan rencana trase, potongan melintang jalan, dan potongan memanjang jalan. Nah, potongan ini bisa digambarkan dalam peta kontur trase, potongan memanjang maupun potongan melintang. Sedangkan kegunaan dari peta kontur adalah untuk pertimbangan awal atau dasar dalam menentukan rute-rute jalan baru yang mungkin. Yang kedua adalah untuk mengetahui gambaran detail topografi tanah. Yang ketiga adalah konfigurasi pegunungan dan lembah. Yang terakhir adalah menentukan batas-batas ketinggian muka tanah asli pada sembarang titik.
Peta kontur meskipun tidak dapat menggambar volume pekerjaan secara teliti, tapi memang sangat berguna. Nah, peta kontur memiliki unsur utama yang disebut sebagai garis kontur. Garis kontur itu merupakan garis maya yang menghubungkan titik-titik di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama, jadi atas bidang datum tertentu. Peta kontur makin akurat dalam menggambarkan kondisi nyata muka tanah bila semakin besar jumlah dan makin dapat kedekatan titik-titik yang membentuknya. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan kontur dalam penempatan trase jalan. Nah, di sini saya memiliki contoh peta kontur. Nah, di atas peta tersebut ada titik A dan titik B. Ya. Jalan ini lurus dari A ke B, terletak di permukaan tanah dengan kemiringan yang landai sampai dengan D. Kita lihat dari A di sini ada kemiringan 50, kemudian masuk ke garis kedua kemiringannya 100, masuk ke garis ketiga kemiringannya 150, kemudian masuk ke seterusnya lebih menanjak dari titik D ke titik E. Di sini ada kenaikan 100. Kemudian dari E ke F agak landai. Kenaikannya sebesar 50. Kemudian dilanjutkan sampai ke puncak di sini. Di sini sekitar 350. Kemudian kita lihat dia akan melewati titik H. Titik H di sini ternyata turun di ketinggian 250. Kemudian di titik P juga turun lagi, yaitu di ketinggian antara 200 dan 250. Nah, jika kita potong secara memanjang, ya, kita potong, kita lihat bagaimana pola peta jalannya. Nah, ini kita bisa lihat dari A di sini ini skala horizontalnya 1:500, skala vertikalnya 1:50. Kemudian di sini kita lihat ada ketinggian, ya, level ketinggiannya, kemudian ini adalah jarak horizontalnya. Kita lihat di sini 5 di C, ya, 50. Ini dikalikan 10, ya, sesuai dengan peta kontur yang sebelumnya tadi. Kemudian ke 100 dan seterusnya. Ini kira-kira seperti ini gambarannya. Ini. Nah, ini sampai dengan antara titik F dan titik G ini cukup jauh. Mana tadi? Cukup jauh sampai ke 300, sekitar 350. Ya, ke atas sedikit sekitar 350. Kemudian turun lagi di titik H di 250, sekitar 250, dan turun lagi ke titik antara 250 dan 200. Ini memang tidak bisa begitu detail, ya, tapi bisa memperoleh gambaran umumnya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh ilustrasi pembuatan kemiringan pada tanah galian. Nah, misalnya ini akan dipotong, nanti ini bisa merupakan tanah galian. Ini juga misalnya ini akan dipotong, maka di sini akan
tanda AC ini berupa tanah galian. Nah, bagaimana dengan potongan melintangnya? Ini kita bisa lihat di sini ada tingginya, ini dipotong ya, potongan D ke E. Sini kita lihat potongannya, di sini di angka 200, kemudian di sini di angka 190, di sini di angka 180, dan seterusnya di E di angka 140. Nah, ini dia contoh potongan melintang jalan berdasarkan kontur. Nah, selain kita memperoleh peta kontur, menggunakan peta kontur lagi, di sini ada beberapa contoh kasus pemilihan trase jalan. Ini ada sumber dari penetapan bentuk jalan layang berdasarkan faktor geometrik dan estetika dengan menggunakan proses analisis hierarki oleh Maizir dan Hirtaman di dalam bukunya Surwando dan Haryanto. Tapi di sini pembentukan trasenya dia adalah di dalam perkotaan, bukan konturnya itu sudah ada terbangun ya. Jadi di situ jalan layang tersebut akan dibangun dan ada 3 alternatif trase kalau di situ kita lihat ya. Ada yang jalannya putus, strip titik, strip titik, strip titik. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah sebagai alternatif yang pertama. Kemudian yang lurus ini ya. Ini sebagai alternatif yang kedua. Dan kemudian ada yang dash, strip, 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 strip. Ini adalah alternatif yang ketiga. Nah, penentuan trase jalan di sini selain memperhatikan kontur dan juga peta existing dan kondisi existing dari kota yang diambil contohnya ini, juga menggunakan analisis hierarki proses atau proses hierarki analisis. Ya, itu adalah salah satu metode dalam penentuan kriteria-kriteria yang berpengaruh. Kemudian dia memberikan pembobotan untuk masing-masing kriteria. Nah, ini adalah contoh untuk jurnalnya ya. Nah, di sini dalam menentukan trase dia memberikan 2 kriteria. Yang pertama adalah kriteria geometrik yang terdiri dari alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Alinyemen horizontal terdiri dari berapa jumlah tikungannya. Kita kalau bisa jalannya lurus saja deh, atau paling tidak ada 2 tikungan misalnya. Alinyemen vertikal, berapa jari-jari yang digunakan, berapa kelandaian yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kriteria estetika yang berupa proporsi ruang, yaitu perbandingan jarak ke atas dan ke samping, dan dengan skala atau perbandingan massa bangunan. Dari kriteria-kriteria ini maka muncul alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Apakah selalu seperti ini? Pemilihan trase dengan menggunakan metode proses hierarki analisis atau analisis hierarki proses atau AHP? Tidak, ya. Ini adalah salah satu contoh dalam satu penelitian saja, tapi kita tidak harus menggunakan metode AHP dalam penentuan trase jalan. Bisa memperhatikan kriteria-kriteria ini, namun tidak harus menggunakan metode AHP. Nah, baik, materi tentang perencanaan teknik jalan, khususnya yang hubungannya dengan penetapan trase, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.